Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ba'du, kita masuk ke bab ke-48, yaitu bab man zahala bi syai'in fihi dzikrullahi awil qur'ani awil rasuli. Bab larangan, yaitu bercanda atau mengejek ya sesuatu yang padanya adalah zikrullah, ya, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atau Quran ataupun Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. Wahai Muhammad, tak kala engkau tanya kepada mereka, ya kenapa mereka mengejek Allah dan Rasulnya, maka mereka akan menjawab, kami ini cuman ya bercanda dan bermain-main saja. Itu adalah surah At-Taubah ayat 65. Dan ada hadis dari Ibnu Umar, ya, dan Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam dan Qatadah, ya, dakhala hadithu ya ba'dihim fi ba'di. Ya, ana qala rajulun fi ghazwati Tabuk, ya, bahwasanya dia berkata, ya, seorang laki-laki ya pada perang Tabuk, ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdhaba al-sunan wala ajabana 'inda al-liqa'i, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra'. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافقون. Laki-laki itu mengatakan, sesungguhnya ya tidaklah kami melihat ya para pembaca Quran, yaitu maksudnya adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya, lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut di medan perang. Ya. Maka beliau mengatakan, Auf mengatakan, ya, engkau berdusta, kan tetapi engkau itu adalah seorang munafik. Sa'ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar akan melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Auf pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liukhbirahu, untuk mengabarkan kepadanya. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu, maka dia mendapatkan Al-Quran yang mendahulinya. Faja'a dzalika ar-rajul, maksudnya dia mendapati ayat Al-Quran telah turun luan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Auf melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kejadian tersebut, yaitu laki-laki yang mengolok-olok Nabi dan sahabat. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki yang mengejek tadi juga mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad irtahala wa raqaba naqatahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak ya mengendarai untanya. Faqala, maka laki-laki itu yang mengejek Nabi dan sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu hadits ar-raqbi naqta'u bihi ina al-tariq, yaitu kami cuman bercanda, kami cuman ya bercanda ya seperti yang biasa dilakukan orang-orang yang mengendarai kuda, mengendarai unta, untuk memutuskan atau menghilangkan kepenatan dalam perjalanan atau lelahnya perjalanan. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab mengatakan, ka'anni anduru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati, aku melihat dia seakan-akan bergelantungan ya di pelana unta, yaitu maksudnya dia kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tergeret-geret ya pelana unta Rasulullah SAW. Wa innal hijarah, ya, dan kubu rijlaihi, dan batu itu menyandungnya, maksudnya apa, dia tersandung batu, ya. Wa huwa yaqul, dan dia terus mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab,
sesungguhnya kami hanya bercanda, kami hanya bergurau saja. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada laki-laki tersebut setelah yang membaca firman Allah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya itu Al-Quran, ya firman Allah, dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, kalian bercanda, berolok-olok? La ta'tadiru, jangan minta maaf, jangan minta udur. Qad kafartum ba'da imanikum, sesungguhnya kalian itu telah kafir setelah kalian telah kafir setelah kalian ya beriman. Ma taltafitu ilaihi, Nabi SAW tidak memandang wajahnya. Wa ma yaziduhu alaihi, ya, dan Nabi SAW terus melakukan perjalanan tanpa melihatnya. Saya menjelaskan dari dalil yang telah disebutkan di atas. Man takallama bi kalamin fihi barang siapa yang berbicara yang padanya ada al-hazlu, yaitu mengejek, ya, wal istihza, sama wal aib, ya, wal aib, dan ya mengolok-olok, imma billahi, baik Allah, awi bil Quran, ataupun ngolok-ngolok Quran, awi bir rasuli, ataupun ngolok-ngolok Rasul, aw sunnati, ataupun sunnahnya, seperti jenggot dikatakan seperti tusuk sate, awi bil anbiya'i, atau seperti nama-nama nabi-nabinya, adalah nabi dikatakan preman, ada nabi yang dibilang bandal, wal mursalin, dan para rasul, ya, ada nabi yang bandal lari dari kaumnya diejek-ejek. Faqad kafara li istighfafihi bir rububiyyati war risalati, ya, maka dia terancam kafir disebabkan anggap remeh terhadap, ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan. Wa mal istihza'u bil ulama'i, adapun mengejek para ulama warisnya Nabi, ya, bi ulama'i syariati wasalihin, ya, para ulama yang mengajarkan syariat Islam dan orang-orang saleh yang mengamalkan Islam. Fayundaru fihi ila al-qara'ini wal bawa'ifi ala sukhriyah, maka itu ditinjau, ya, terhadap, ya, pengikut-pengikut, ya, terhadap apa yang, ya, yang dianggap remehnya tersebut, ya, ya, yang diucapkannya, diputuskannya, dikultuskannya terhadap keremehan tersebut. Fa in kana li tadayyunihi, ya, litadayyunihi bil Islam, ya, wa inayatihim bil kitabillah wa sunnah, ya, bil kitab wa sunnah. Kalau diejeknya ulama dikarenakan agamanya, ya, dia beragama Islam dengan baik dan perhatiannya terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika kurfun wa riddatun, maka ini terancam kekafiran dan terancam keluar dari Islam. Wa in kana al-ba'ithu ala sukhriyah bil ulama'i wasalihin umurun ukhra, adapun jika dia melakukan ejek tersebut, yang melemparkan ejekan tersebut, ya, atau menganggap remeh, ya, dengan terhadap ulama ataupun orang saleh dalam urusan lain, bukan urusannya karena dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengajarkannya, ya, ka'ithamihim, ya, fi niyatihim, atau seperti mencela niat mereka, wasidqihim, dan kejujuran mereka, fit tadayyun, dalam beragama, fahadal itham haramun, maka, ya, celaan ini diharamkan oleh agama. Bahkan kaum muslimin biasa saja, orang awam, kita dilarang untuk mencelanya, apalagi ulama, maka ini haram, jelas haramnya. Lakin la yasilu ila al-haddil kufri, akan tetapi hal tersebut tidak sampai kepada batas kekafiran, ya, tidak terancam orang yang melakukannya karena kekafiran. Barang siapa yang mengejek seorang ustaz ataupun seorang ulama, ya, seorang dai, ya, yang dia berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, ya, maka ini terancam kufur, karena bisa jadi, ya,
dia mengejek Al-Quran dan Sunnah. Adapun mengejek, menganggap remeh ulama ataupun ustadz dalam masalah yang lain, ya, seperti niatnya, meragukan niatnya atau kejujurannya dalam agamanya, maka ini jatuh kepada haram saja, tidak sampai membuat pelakunya ya terancam keluar dari agama Islam. Naktafi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.